Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah tabaraka wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah tersebut adalah yang kita lakukan di pagi hari ini, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ini, langkah kaki ibu-ibu, niat ibu-ibu untuk menuntut ilmu di pagi hari ini, di tengah kesibukan sebagai seorang istri, kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga, maka ternyata masih yaitu diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amalan saleh yang bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudhah rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang muqaddimah, pagi hari ini kita lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara yaitu kitab Riyadhus Shalihat. Kitab yang di dalamnya berisi tentang hadis-hadis Nabi, terutama yang berkaitan erat tentang wanita. Adapun hadis yang tengah kita bicarakan adalah hadis lanjutan dari bulan yang lalu. Kita masih berbicara tentang bebaskan dia karena dia mukminah. Hadis yang berbicara tentang di mana Allah, ainallah. Allah itu di mana? Di mana Allah itu? Ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Ar-Raudhah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi ini, maka tentunya untuk mengingatkan kembali dari apa yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa adalah sangat penting bicara tentang di mana Allah. Ya, ainallah adalah pembicaraan yang masuk dalam kategori pembicaraan akidah. Dan beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ketika ditanya di mana Allah, mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada sebagian kaum muslimin juga mengatakan Allah itu ada di hati kita. Ada juga sebagian orang yang mengatakan dengan nada marah, jangan bertanya Allah itu di mana,
Karena Allah itu tidak berada di mana-mana. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ya. Oleh karena itu, maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus bisa menjawab sebagaimana yaitu Allah dan Rasulnya, yaitu menunjukkan kepada kita di mana Allah itu. Jawabannya adalah fis sama. Allah itu di langit, istiwa alal arsh, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, itulah jawaban daripada yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebagian tokoh, ya, ada sebagian tokoh di negeri kita yang waktu itu bulan yang lalu kami sebutkan, ya, nama tokohnya. Rupanya ada di antara jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah langsung japri kepada saya. Ustadz, apa boleh Ustadz ketika berceramah Ustadz menyebutkan nama orangnya? Apakah itu tidak termasuk menghibah, membicarakan aib orang? Maka materi ini sebelum kami lanjutkan, ini dulu yang ingin saya dudukkan permasalahannya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saya ingin jawab japri yang masuk ke saya tadi. Bahwasanya beliau mengatakan apakah ini tidak masuk dalam ranah ghibah, membicarakan aib orang. Dengan Ustadz menyebut tidak inisial, bahkan langsung namanya, yaitu Ustadz Qs dan Ustadz Uwas. Ini ya, yang mana memiliki pemahaman bahwasanya Allah itu tidak di langit. Ya. Karena Allah itu kalau di langit berarti Allah itu berada pada satu tempat. Allah itu butuh tempat berarti. Dan seterusnya. Nah, saya akan jawab pertanyaan ukhti ini yang masuk kepada saya lebih dulu. Ya. Ternyata ibu-ibu, ghibah itu ada dua, ibu. Ada ghibah yang diperbolehkan, ada ghibah yang dilarang. Ada membicarakan orang itu yang boleh, ya, ada yang dilarang. Kalau ibu-ibu mau kata-kata yang bagus, ada ghibah yang halal, ada ghibah yang haram. Nah, itu aja. Ya. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah ghibah yang halal. Ghibah yang diperbolehkan. Kita boleh membicarakan aib orang itu halal hukumnya, diperbolehkan dalam syariat apabila, nah ini ya, apabila masuk dalam 6 kategori. Nah ini, jadi 6 kategori ghibah yang halal. Ya, boleh menghibah orang kalau masuk 6 ciri, 6 kategori. Ya, makanya ibu-ibu nanti bisa membedakan ini. Ya, jadi tidak semua ghibah itu dilarang ternyata. Ada yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan, bahkan mengandung maslahat. Ya, baik, ada 6. Yang pertama adalah ghibah yang halal ini ya. Yang ini mudah-mudahan si penanyanya hadir waktu hari ini, mudah-mudahan ya. Karena beliaunya tidak menyebut ya namanya. Baik, mudah-mudahan hadir. Kalau tidak, mudah-mudahan dengan tayangan ini melalui media sosial ini bisa tersampaikan nanti. Yang pertama, ghibah yang boleh adalah mengadu tindak kezaliman kepada penguasa atau pihak yang berwenang. Jadi mengadukan orang yang berbuat zalim itu kepada pihak penguasa. Ya, misalnya siapa penguasa setempat, RT, RW atau pihak yang berwenang, kepolisian, Pak, orang itu telah berbuat zalim. Orang itu telah berbuat aniaya. Dia sebutkan namanya. Maka ini juga ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan. Ya. Di kampung kami ini Pak, ada orang namanya ini, dia suka buat rusuh Pak. Dia ini suka bikin tetangga nggak nyaman Pak. Tolong Pak, mungkin bisa didatangi. Ah, ini kan ghibah. Yaitu melaporkan tindak kezaliman kepada penguasa atau ulil amri setempat, pihak yang berwenang. Ada dalilnya untuk ini? Ada. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Saya bisa lupa tadi HP saya. Bisa pinjam Al-Qurannya saya? Ya. Al-Quran terjemah. Nah ya, boleh. Nah jazakallah khair. Di surat apa tadi saya sebut? An-Nisa, surat yang keempat An-Nisa, ayatnya 148. An-Nisa 148. Mari kita dengarkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
An-Nisa 148. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim. Wa kanallahu sami'an alima. Silakan baca artinya. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk. Allah tidak menyukai ucapan yang jelek. Ya, silakan. Yang diucapkan secara terus terang, Kecuali oleh orang yang didolimi. Nah, terus. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Lihat catatan kakinya ibu-ibu yang pegang Al-Quran terjemah ya. Di situ kita lihat ketika Allah mengatakan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk. Maksudnya ucapan yang buruk itu adalah mencela orang, memaki, ya, terus menerangkan keburukan-keburukan orang lain. Nah, termasuk ghibah ini, ya, menyinggung perasaan seseorang dan sebagainya. Masih koma tadi ya ayatnya ya. Yang diucapkan dengan terus terang kecuali, nah ada pengecualian, orang-orang yang dianiaya. Maksudnya apa? Orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiaya dirinya. Loh boleh, saya telah dizalimi orang-orang ini, ya, maka dia menghibah ini, maka ini boleh karena tindak kezaliman. Nah, itu boleh. Satu. Yang kedua, ghibah yang boleh. Sebelum masuk yang nomor 2, tolong ditambahkan Sahih Muslim nomor 1695. 1695. Coba dibuka Sahih Muslim 1695. Ya. Silakan 1695. Oh ini. Ayo. Kita lihat ya, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Hindun binti Utbah. Ayo silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Istrinya Abu Sofyan ini namanya Hindun binti Utbah. Bagaimana itu? Abu Sofyan itu katanya Hindun binti Utbah. Silakan. Pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu katanya, Apa katanya? Silakan. ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang laki-laki yang bakhil. Loh, ngerasani suaminya loh ini. Dia ini sedang membicarakan suaminya loh ini. Namanya Abu Sofyan. Wanita ini lapor kepada Nabi. Suamiku itu bakhil wahai Rasulullah. Pelit, kikir. Ya. Boleh ini Ustadz ya? Boleh. Kenapa? Karena dia terzalimi. Tidak dicukupi kebutuhannya. Lanjutkan. Terus silakan. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang mencukupi bagi keperluanku dan keperluan anak-anakku. Loh, ya kan? Bakhil. Lanjutkan. Tanya tanpa setahunya. Kecuali kalau hartanya itu aku ambil tanpa setahu dia. Lalu dia minta fatwa kepada Nabi. Silakan. Berdosakah aku berbuat seperti itu? Berdosa tidak wahai Rasulullah kalau uangnya tak ambil tanpa setahu dia. Wah ini dicatat semua sama ibu-ibu ini. Dicatat sama ibu-ibu ini. Asik ya hari ini ya. Dapat dalil saya. Boleh kalau begitu. Silakan. Ayo gimana jawaban Nabi? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Silakan. boleh kamu ambil sekedar perlu untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Boleh diambil tapi ada batasnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Maksudnya apa? Ya kebutuhan pokok. Adapun di luar kebutuhan pokok, ya ini maka tidak boleh. Nah ini juga boleh diambil tanpa seizin suami, sepengetahuan suami, karena suaminya itu bakhil. Tapi kalau suaminya tidak bakhil, ya jangan. Ya seperti itu. Jangan ya. Ustadz, mungkin bapak-bapak yang dengar ini mungkin nanti juga melalui media sosial juga komplain. Itu kan suami bakhil. Lah kalau istri bakhil apa ya? Ada istri bakhil. Ada istri bakhil. Ada ya. Si ibu lagi menyiapin makanan karena tamu mau datang. Anaknya mau ngambil makanan yang ada di meja itu. Apa kata ibunya? Nggak boleh, ini buat tamu ini. Oh, ya. Ibunya bakhil. Sedangkan anaknya ditanya,
kamu ambil untuk apa ini? Ya, kamu makan? Enggak, mau tak kasihkan teman-temanku. Apa kata ibunya? Nggak usah, jangan-jangan ini buat tamu ini. Ya, ibunya bakhil, anaknya bagaimana? Dermawan, ya. Kira-kira ikut gennya siapa anak ini kira-kira? Ya, nah, ya. Banyak yang seperti ini, maka ajari anak itu memiliki sifat dermawan. Baik, kita kembali. Berarti kalau begitu boleh ya mengadukan kezaliman kepada orang lain, pihak yang berwenang, meminta fatwa. Boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan. Kita lanjutkan materi kita untuk menjawab pertanyaan, yaitu akhwat yang japri ke saya. Yang kedua adalah minta tolong agar dihilangkan. Minta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar. Ya. Minta tolong agar dihindarkan dari suatu perbuatan mungkar. Minta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar, agar orang yang berbuat mungkar tersebut, kembali pada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Jadi minta tolong minta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar, agar orang yang berbuat mungkar tersebut kembali pada jalan yang benar. Contohnya Ustadz, contoh, ada seorang ibu-ibu berkata kepada saya, Ustadz kan ngisi kajian di daerah itu ya Ustadz. Iya, mantu saya itu juga tinggal di situ. Ustadz tolong Ustadz nanti disinggung Ustadz, karena mantu saya ini males sholatnya Ustadz. Tolong nanti disinggung betapa pentingnya sholat. Kalau ninggalkan sholat itu dampak buruknya apa, ancamannya apa, tolong disinggung. Nah ini boleh. Dia tidak ngerasani mantunya, ini tidak menghibah. Ini memang betul menghibah tapi yang halal. Ghibah yang boleh. Minta bantuan orang lain untuk mengubah kemungkaran, supaya orang yang berbuat mungkar tersebut kembali ke jalan yang benar. Ini boleh. Nggak apa-apa. Tolong Ustadz, anak saya dinasehati. Boleh. Ya, seperti itu. Ya, baik. Suami saya Ustadz tolong nanti disinggung Ustadz. Dia itu soalnya. Nah, boleh. Nggak apa-apa. Minta fatwa. Boleh ini. Dalilnya mana? Ikut sama yang tadi. Yang surat An-Nisa ayat 148 tadi, itu ya, bahwasanya Allah membenci ucapan yang buruk kecuali orang-orang yang dizalimi atau orang-orang yang berbuat mungkar, maka kita boleh mengadukannya. Nah, itu boleh. Yang nomor 3 sekarang, ghibah yang boleh. Ghibah yang boleh adalah meminta fatwa. Meminta fatwa. Dalam rangka minta fatwa. Ya. Dalilnya adalah di dalam Sahih Muslim. Bisa dibuka Sahih Muslimnya. Nomor hadisnya nomor 1430. 1430. Ya. Panjang memang ini, dalilnya ini sangat panjang ini ya. Dari Fatimah binti Qais, ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, Abu Amru bin Hafsah menceraikannya untuk kali yang ketiga. Jadi dia dicerai oleh suaminya, yaitu talak 3. Sedangkan dia jauh di rantau, lalu Fatimah dikiriminya jagung melalui wakilnya. Tetapi Fatimah menolaknya. Ya. Wakil Amru berkata, wakilnya ini, wakil suaminya ini, demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap Anda. Karena itu Fatimah datang kepada Rasulullah menanyakan. Jadi ini sudah ditalak 3. Suaminya itu ada di luar kota, di perantauan. Suaminya ngutus seseorang untuk, yaitu memberikan sesuatu, lalu ditolak oleh Fatimah binti Qais, ya. Baik, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia lapor kepada Rasulullah. Dia menanyakan, ya,
tentang, yaitu Fatimah datang kepada Rasulullah menanyakannya. Apa jawabannya Nabi? Memang suamimu itu tidak ada kewajiban lagi memberimu nafkah. Betul memang. Wakilnya tadi mengatakan kami tidak punya kewajiban apa-apa terhadap dirimu. Itu betul. Memang kau sudah tidak mendapatkan nafkah. Sesudah itu Rasulullah menyuruh Fatimah menghabiskan masa idahnya di rumah Ummu Syuraik. Nah itu masa idahnya. Tetapi kemudian beliau berkata, Ummu Syuraik banyak tamu. Wahai Rasulullah, katanya Fatimah ini, Ummu Syuraik itu banyak tamunya, banyak dikunjungi para sahabat-sahabat ya. Karena itu pindahlah ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Nuh, laki-laki loh ini. Kenapa? Karena wanita ini tidak punya rumah. Dia nggak punya rumah. Terus dia seorang yang buta, kata Nabi. Engkau bebas di sana, kata Nabi. Setelah idahmu habis, karena laki-laki itu buta, nggak bisa lihat. Ya, kau bebas di sana. Setelah masa idahmu habis, beritahukan kepadaku. Kata Fatimah, setelah idahku habis, ku beritahukan kepada Nabi bahwa Muawiyah bin Abi Sofyan, ada laki-laki namanya Muawiyah bin Abi Sofyan. Terus satu lagi Abu Jaham, bukan Abu Jahal ya, Abu Jaham. Itu dua laki-laki ini melamarku, wahai Rasulullah. Dua laki-laki ini melamarku. Jawabannya Nabi, kalau Abu Jaham itu tidak pernah meninggalkan tongkatnya. Maksudnya dia itu suka kasar, suka memukul. Terus lanjutnya, kalau Muawiyah bin Abi Sofyan itu orangnya miskin. Rasul nyebut dua orang loh ini, menghibah loh ini. Kalau Abu Jaham itu suka mukul. Kalau Muawiyah orangnya miskin. Apa ndak bicarakan orang itu? Bicarakan orang. Boleh, boleh. Karena wanita ini minta fatwa. Aku dilamar oleh laki-laki. Namanya ini dan satunya ini. Bagaimana menurut engkau? Sama Nabi ditunjukkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita lihat. Karena itu sebaiknya kata Nabi kau kawin saja dengan Usama bin Zaid. Nah, Usama bin Zaid ini anak kesayangannya Rasulullah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, Usama bin Zaid. Katanya Fatimah, aku ndak suka wahai Rasulullah sama Usama bin Zaid. Jawab Fatimah, sabda Nabi kawinlah dengan Usama. Ya, sama Nabi tetap nikah saja dengan Usama. Akhirnya aku menikah dengan Usama. Allah limpahkan keberkahan bagi perkawinan kami sehingga aku merasa bahagia di samping Usama. Sama Nabi katakan Fatimah mengatakan aku tidak suka sama Usama bin Zaid. Kata Nabi, sudahlah, nikah saja kamu dengan Usama. Akhirnya berkat doanya Nabi, rumah tangganya berkah. Berarti dalam hal ini boleh kalau begitu minta fatwa, nggak apa-apa. Meminta fatwa itu boleh. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian, panjenengan didatangi orang, ya. Misalnya jangan panjenengan saya saja. Saya didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu berkata, Ustadz punya anak perempuan. Punya, saya punya anak perempuan. Kenapa? Ustadz kenal sama si Fulan itu, anaknya si Fulan itu. Oh iya, tahu saya, kenal. Kira-kira kalau anaknya orang itu minta anak perempuannya Ustadz kasihkan atau tidak? Saya jawab, tidak saya kasihkan. Kenapa? Karena saya tahu sendiri di mata saya, dia melakukan perbuatan maksiat. Di mata saya tahu sendiri, bukan katanya orang. Oh ya sudah kalau gitu Ustadz. Loh memangnya kenapa? Anaknya orang itu minta anak saya soalnya Ustadz. Makanya Ustadz tak jadikan pertimbangan. Dikasihkan atau tidak. Karena Ustadz kenal, Ustadz tahu. Ya sudah, ini tak jadikan bahan pertimbangan. Saya di sini bukan menghibah. Bukan. Karena orang ini minta fatwa dan saya sampaikan sesuai yang saya ketahui. Itu boleh, yang kayak begini boleh. Tapi jangan ditambah. Tapi jari ini uang loh ya, jari ini. Loh ini. Jangan ya. Jari ini loh ya, aku gak ini jangan ya. Jangan. Yang kita tahu saja ya. Baik. Sekarang yang nomor berapa? 4. Riba yang halal. Yang nomor 4 adalah yaitu disebutkan yang keempat adalah mengingatkan kaum muslimin. Nah, ini mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan, mengingatkan kaum muslimin
mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Ya, boleh nih. Mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Dalam bahasa syariat itu disebut jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil. Jadi menilai cacat sebuah hadis. Ya, menilai baik atau cacatnya hadis. Misalnya nih Bu, misalnya nih ya, ibu-ibu kalau baca hadis itu kadang-kadang begini. Ya, misalnya ini ya. Hadis ini ternyata derajatnya adalah lemah, dhaif. Kenapa? Karena ada salah seorang perawi, dia itu suka dusta. Loh, ini kan membicarakan aibnya orang. Ini boleh. Dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin kalau hadis ini adalah lemah. Hadis ini palsu. Maka nggak usah dipakai karena perawinya perawi yang tertuduh masa hidupnya suka bohong. Oh, itu loh. Itu boleh yang kayak begini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Contohnya Ustadz, yang populer di masyarakat hadis yang lemah itu apa Ustadz? Oh banyak. Di antaranya mungkin ibu-ibu pernah dengar ini. Ada hadis bunyinya, tolabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri. Loh, nggak ada asal-usulnya ini hadis ini. Ya. Terus, apa ini? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, yaitu mulai dari buayan seorang ibu sampai ke liang lahat. Memang maknanya benar ini sebenarnya. Nuntut ilmu itu tidak kenal usia. Sampai kapanpun, sampai mati menuntut ilmu itu. Menjelang ajal. Ya. Hanya saja redaksi ini tidak bersumber pada riwayat yang sahih. Ya. Baik, termasuk juga riwayat tentang perayaan Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi ini banyak yang lemah. Ya. Maka sudah diketahui bahwasanya perawinya tertuduh dusta. Ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor berapa? 5. Yang nomor 5 adalah membicarakan orang yang berbuat maksiat. Membicarakan orang yang berbuat maksiat dan bid'ah. Ini masuk di sini. Membicarakan orang yang berbuat maksiat dan bid'ah. Nah ini. Hanya sebatas pada maksudnya. Hanya sebatas pada perbuatan maksiat dan bid'ah yang dilakukannya saja. Hanya sebatas pada perbuatan maksiat. Hanya sebatas pada perbuatan maksiat dan bid'ah yang dilakukannya saja. Bukan pada masalah yang lain. Bukan. Baik. Nah, ini masuk di kategori ini. Jadi kalau ada seseorang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan bid'ah, atau perbuatan mungkar, atau hal-hal ucapan atau tingkah laku yang tidak sesuai syariat, maka ini diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kaum muslimin supaya tidak terkena syubhatnya. Ya. Makanya boleh menunjuk itu langsung orangnya boleh. Si fulan. Ya. Misalnya saya sebutkan di kopi materi itu kan bahwasanya ya ada seorang tokoh yang cukup populer ya seperti misalnya yaitu Pak Kies gitu ya, Doktor Kies, bukan dokter mungkin profesor sekarang mungkin ya. Kies ya menulis buku membumikan Al-Qur'an ya, bahwasanya di dalam buku itu di halaman 371 beliau mengatakan yang mengingkari keberadaan Tuhan pada satu tempat ya. Dan tokoh-tokoh yang menolak mengingkari Allah itu kalau di langit ya, dan seterusnya banyak sekali ya. Termasuk juga Ustadz UAS itu ya, UAS itu ya. Itu juga termasuk juga Ustadz UAH
Ya, UAH itu juga begitu, ya. Maka ini boleh, ya, boleh. Kenapa? Supaya kaum muslimin yang semula kagum dengan ceramahnya, dengan penyampaiannya, ya, ternyata memiliki pemahaman yang menyimpang. Lah, supaya tidak terkena syubhatnya, menyelamatkan. Boleh. Tujuannya hanya itu aja. Dan jangan ditambahi lagi. Misalnya terkait keluarganya, itu bagaimana, dan seterusnya. Maka ini berlebihan. Yang terkait dengan maksiat yang dilakukan aja. Atau kata-kata ucapannya yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah saja. Hanya itu aja. Tidak berlebihan. Baik, terus mana dalilnya ini? Dalilnya adalah Sahih Muslim, nomornya 2221. 2221. 2221. Ya, silakan baca. Dari Aisyah, ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya ada seorang laki-laki minta izin masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Maka bersabda beliau, Maka apa katanya Nabi? biarkanlah dia masuk, justru karena dia jahat. Biarkan dia masuk. Meskipun orang ini jahat sebenarnya. Nggak apa-apa, suruh masuk ke dalam. Meskipun orang ini jahat. Lanjutkan. Setelah orang itu masuk, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap sangat lemah lembut kepadanya. Karena itu, Aku bertanya kepada beliau, apa kata Aisyah kepada Nabi? ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan bahwa orang itu sangat jahat. Ternyata, Anda bersikap sangat lemah lembut kepadanya. apa jawaban Nabi? Jawab beliau, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan saja oleh orang banyak berbuat sesukanya karena takut kejahatannya. Nah, jadi kalau orang yang paling buruk di sisi Allah itu nanti di hari kiamat adalah orang yang membiarkan orang lain berbuat maksiat, dia diam saja tanpa dinasehati. Nah, makanya Nabi membiarkan orang itu masuk karena Nabi menasehatinya. Jadi kalau seperti ini keadaannya, maka nggak apa-apa supaya kaum muslimin selamat dari syubhatnya. Sebab bahaya syubhat itu, ibu-ibu sekalian, bahaya sekali syubhat itu. Ya, tidak sedikit orang yang terkena syubhat. Tidak sedikit, banyak sekali. Yang awalnya rajin ngaji, rajin taklim, ya, mengikuti pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tiba-tiba kena syubhat, ya. Sehingga lambat laun dia meninggalkan dakwah, yaitu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti syubhat demo, ya. Masa ya akhi, antum tahu kalau pemerintahannya itu zalim, buat aturan itu zalim, kita diam saja. Ini kan sebagai bentuk nasihat. Yang penting kita tidak boleh mengganggu fasilitas umum, ganggu orang. Yang penting kita ini kan menyuarakan ini. Oh, mulai syubhatnya, mulai. Padahal demo ini tidak dikenal di dalam Islam. Demo ini produknya orang-orang kafir ahlul kitab. Adapun ahlus sunnah berdasarkan hadis Nabi, apa kata Nabi? Akan ada pemimpin di masa kalian yang pemimpin itu hatinya hati setan, dohirnya wujudnya raganya raga manusia. Raganya manusia, hatinya hati setan. Kayak apa ini? Jahatnya. Sudah. Akan muncul nanti di antara kalian. Kalau kalian menjumpai pemimpin seperti ini, sabar kata Nabi. Meskipun kalian dicambuk punggung kalian dan dirampas harta kalian. Loh, sudah. Kurang apa? Suruh sabar. Sabar. Berdoa saja sama Allah. Minta. Karena rezeki kita itu ditanggung oleh Allah, bukan ditanggung oleh undang-undang. Bukan. Ya. Seperti itu. Meskipun RUU mau ditetapkan model bagaimanapun, rezeki tetap di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, sudah. Doakan aja, doa yang terbaik, doakan dia supaya diberikan yaitu kesolehan dan seterusnya.
Jangan yaitu dicaci maki, aibnya disebarluaskan, dan seterusnya. Bahkan Nabi mengatakan nasihatilah di tempat yang sepi. Berdua tatap muka, langsung 4 mata. Itu bukan di atas mimbar, di buletin-buletin. Bukan, ini bukan sikap halus sunnah. Baik, jadi hati-hati, syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia itu lemah. Baik, sekarang yang terakhir, riba itu boleh, riba yang halal, menyebut orang lain dengan sebutan, yang sudah dikenal oleh masyarakat, boleh. Menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah dikenal di masyarakat. Misalnya dikasih contoh ini, ya. Itu loh Bu, Pak Fulan yang buta itu loh. Itu nggak apa-apa. Karena orang yang Pak Fulan itu namanya di masyarakat lebih dari satu. Lah orang tanya, Pak Fulan yang mana? Itu loh Pak Fulan yang buta itu loh. Itu loh Pak Fulan yang kalau jalannya itu yang itu. Karena banyak namanya soalnya. Boleh, nggak apa-apa. Ibu-ibu majelis taklim Ar-Raudhah, Fulanah misalnya. Namanya di majelis taklim ini ada 3. Ya, Ibu Fulanah gitu aja sudah. Ada 3. Ternyata nggak masuk, ya nggak ikut kajian, terkena udzur syar'i. Temennya tanya, di mana ibu yang ini? Yang mana ibu yang mana? Itu loh Ibu Fulanah yang kalau pakai jilbab itu. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Kok menceng ini ya? Saya nggak ngomong menceng loh ya. Ibu nambahi sendiri loh ya. Ya Allah. Iya. Itu loh Ibu Fulana kalau taklim nggak pernah pakai kaos kaki itu loh. Itu loh. Oh iya. Itu loh Ibu Fulana yang kalau itu nggak apa-apa. Ini bukan bukan riba yang haram, tetapi riba yang halal. Karena memang sudah diketahui makruf ya. Di masyarakat, bahkan pada teman-temannya juga ma'ruf kalau dia punya kebiasaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan si penanya yang japri ke saya bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Jadi ini bukan sebuah kesalahan, bahkan ini ada maslahatnya untuk mengingatkan orang. Sebab tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terlena dengan ucapan seorang ustadz, gaya bahasanya, cara menyampaikannya menarik ya, padahal pemahamannya itu menyimpang, tidak sesuai Quran dan Sunnah. Ya hati-hati saja. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dalil-dalil tentang Allah itu ada di langit. Dalil-dalil tentang Allah itu fis sama. Di mana Allah? Allah ada di langit. Ini ya, saya tidak baca ulang hadisnya. Hadisnya riwayat, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ya, nomor 537 ya. Abu Dawud nomor 930 dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Singkat cerita, bahwasanya Nabi bertanya kepada budaknya Muawiyah ya, yaitu Ainallah, di mana Allah? Si budak wanita ini menjawab, Allahu fis sama, Allah itu di langit. Pertanyaan yang kedua, man ana, siapa saya ini? Budak wanita itu menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi berkata kepada Muawiyah, si majikannya ini, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia wanita mukminah. Nah, itu ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya itu banyak. Terakhir kita sudah masuk sampai berapa? 5 ya? 5 kan? Sekarang 6 kan? Terakhir sampai 5 kan? Baik, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat ulu, maha tinggi. Allah itu berada di langit. Dalilnya, ini hanya mengulang dikit, nggak perlu kita baca lagi dalilnya. Nomor 1, para malaikat yang berada di langit takut kepada Rabb mereka, yaitu Allah yang berada di atas mereka. Loh, berarti Allah itu ada di langit.
Itu dalilnya ada di surat An-Nahl ayat 50. Nomor 2, Fir'aun ingin menggunakan tangga ke arah langit agar dapat melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, ditantang. Ya, jadi Fir'aun ingin membuat bangunan menjulang ke langit. Dia ingin naik dan ingin tahu siapa Tuhannya Musa. Berarti Fir'aun tahu kalau Allah itu di langit. Bayangkan, ya. Baik, jadi itu di mana dalilnya? Surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan surat 28 Al-Qasas ayat 38. 3. Jangan merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit loh. Jangan merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit karena Allah mampu mengirimkan azab. Itu surat Al-Mulk, surat Tabarok ayatnya 16. Nomor 4. Para malaikat dan segala urusan naik kepada Allah pada hari kiamat kelak. Itu surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 4. Perjalanannya 50.000 tahun naik ke langit. Para malaikat itu, ya. Baik. Nomor 5 terakhir, bulan yang lalu ini, perjalanan Mi'raj Nabi. Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra, Mekah ke Palestina. Kalau Mi'raj, yaitu dari langit pertama sampai dari Palestina, Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit pertama, ya, lalu terus ke langit yang ketujuh, terus naik ke Sidratil Muntaha. Nah, itu di surat apa? Surat An-Najm, surat 53 ayat 13 sampai 18. Sekarang yang nomor 6. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam yang akhir. Allah turun. Berarti kalau turun, berarti Allah ada di mana? Atas. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Untuk apa? Untuk mengampuni hamba-hambanya. Mana dalilnya? Ayo dibaca. Dibaca Sahih Muslim 731. Muslim 731. Dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Muslim 732. Maaf, bukan 731. Nggak apa-apa 731, tapi yang kita baca 732 aja. Sama aja. Cuman 732 lebih lengkap. Maaf. Kita lanjutkan, yuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. Allah turun ke langit dunia. Ulang lagi. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Yaitu. Yaitu ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Lanjut. Allah berfirman. Lalu Allah berfirman, Apa kata Allah Azza wa Jal? Akulah Tuhan. Terus. Akulah Tuhan. Lalu apa kata Allah berikutnya? Siapa yang memohon kepadaku, kuperkenankan permohonannya. Siapa yang memohon kepadaku akan kuperkenankan permohonannya. Man dzalladzi yas'aluni fa'u'tiyahu. Terus. Siapa yang meminta kepadaku, kuberi dia. Ya, terus lanjut. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, kuampuni dia. Doh. Siapa yang memohon kepadaku, ya. Man dzalladzi yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan permohonannya. Man dzalladzi yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepadaku, ya mintanya macam-macam. Akan aku beri, katanya Allah. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Lanjut, Allah mengatakan itu sampai kapan, Bu Rita? Begitulah seterusnya hingga terbit fajar. Allah mengatakan itu terus diulang-ulang sampai terbit fajar. Makanya rugi orang kalau tidak bangun untuk sholat tahajud. Padahal setiap malam Allah telah mengatakan, akulah Rabb. Yang minta ampun, aku ampuni. Yang meminta sesuatu, aku penuhi permintaannya. Yang memohon, aku penuhi permohonannya. Nah, seperti itu. Iya. Ini menunjukkan kepada kita Allah itu punya sifat nuzul. Apa nuzul itu? Turunnya Allah ke langit dunia. Lalu ada orang bingung. Ya, ada orang bingung. Ya, siapa Ustadz yang bingung itu? Inisialnya Ustadz
AM. Oh, sudah. Sampai dia menulis buku judulnya Zuhur di malam hari, tahajud di siang hari. Oh, ya. Itu. Dia mengatakan kalau Indonesia jam 2 malam, waktunya tahajud, Amerika jam 10. Amerika jam 10. Ya, seperti itu. Belum lagi di Eropa jam berapa? Arab Saudi jam 10 malam. Sedangkan di mana Amerika pagi atau siang. Seperti itu. Karena terpautnya banyak. Belum lagi di kutub dan seterusnya. Lah terus piye? Gimana katanya Allah turun ke langit dunia? Lah dunia itu kan bukan Indonesia saja. Ya seluruhnya ini kan dunia. Berarti kalau kita tahajud jam 2, lalu Allah mengatakan siapa yang minta ampun aku ampuni. Berarti Allah tidak turun di Amerika kalau begitu. Allah tidak turun. Nah bingung dewe kan? Iya, kita ndak usah bingung. Enak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini enak. Ya, ngaji salaf itu paling enak. Kenapa? Kita cuma disuruh 2 hal. Hanya 2 hal aja. Menyikapi hadis-hadis yang seperti ini, surga, neraka, azab kubur, ya, telaga Al-Kausar, terus apa lagi? Sirat, mizan, timbangan di hari kiamat. Loh, malaikat, ya, termasuk ini, yaitu tentang turunnya Allah. Allah ada di langit. Tugas kita cuma 2 saja. Hanya 2 tok. Apa itu? Yang pertama adalah kita disuruh tasbih. Apa tasbih? Menetapkan apa adanya. Sudah, imani aja. Tasbih. Yang kedua adalah tanzih. Apa tanzih itu? Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan kepada makhluk. Sudah nggak usah diserupakan, nggak usah ditakwil, nggak usah ditakyif. Takyif itu dipertanyakan. Kalau takwil itu diumpamakan. Atau tasbih diserupakan. Ya. Atau taktil malah ditolak. Nggak usah, imani saja apa adanya. Selama hadisnya sahih, sami'na, itu aja, ngapain repot-repot. Allah mau turun, Allah mau naik lagi, itu hak prerogatif Allah. Anda jangan mempertanyakan kekuasaannya Allah. Anda jangan mempertanyakan yaitu kemampuan Allah untuk melakukan itu. Sudah. Jadi dianggap Allah itu kayak makhluknya. Lah kalau turun di sini berarti nggak turun di sana dong. Lo kayak makhluk mah. Nggak usah, imani aja. Maunya Rasul, maunya Allah dan Rasul apa, kita imani aja. Enak kan belajar akidah Ahlussunnah ini. Sudah, sehingga akal kita tidak disibukkan untuk membicarakan hal seperti ini. Kembalikan aja kepada ayatnya, kepada hadisnya. Seperti itu. Ruh itu bentuknya kayak apa Ustadz? Yang nempel di badan. Ketika nanti dicabut itu kayak apa bentuknya? Sudah. Masalah ruh ini adalah masalah gaib yang beritanya itu sedikit sekali yang bisa dikuak dalam Al-Quran. Dikit sekali. Masalah ruh ini, ya. Oleh karena itu kita tugasnya adalah taslim, yaitu tunduk, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan, sekalipun susah dicerna oleh akal, meskipun bertentangan dengan logika kita. Sekali lagi, sami'na, itu aja sikap kita, ya. Seperti itu. Lihat ahli bid'ah itu. Mohon maaf ya, saya kasih bocoran. Jadi kalau ahli sunnah, kalau mendengar yang kayak gini-gini nih, hadis seperti ini ya, seperti apa ini? Contohnya ada lagi. Saya sampaikan di majelis taklim yang lain ini. Tentang Nabi Musa menampar malaikat maut sampai matanya tercongkel. Kan hadisnya Bukhari itu. Bukhari loh ini. Gara-gara malaikat itu datang untuk memberitahu Nabi Musa alaihissalam waktunya meninggal. Untuk ngasih tahu. Cuman datangnya langsung masuk ke rumahnya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa orangnya suami yang pencemburu. Begitu masuk rumah ada laki-laki. Ya cemburu, ditampar itu. Sampai matanya keluar. Lalu malaikat ini lapor sama Allah. Ya Allah, engkau mengutus aku kepada orang yang belum mau mati. Ya Allah. Belum mau ini. Akhirnya disembuhkan oleh Allah. Qadarul singkat cerita. Akhirnya datang lagi. Menyampaikan sudah waktunya kau dipanggil oleh Allah. Meninggal. Itu hadis Bukhari itu. Yang kayak gini ini. Cerita-cerita gaib kayak gini ini. Sulit dicerna oleh akal. Tugas kita. Sami'na wa ata'na. Selesai. Enak. Nggak berat. Tapi kalau ahli bid'ah beda.
Ahli bid'ah itu kalau ada yang model-model kayak begini nih, yang goib-goib gini, mereka menetapkannya itu bukan kayak Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah tadi dua, tasbit sama tanzih. Menetapkan sama mensucikan. Kalau ahli bid'ah tiga. Caranya mereka itu. Ya. Anda ingat-ingat ini, ahli bid'ah itu kalau mendengar yang kayak begini-gini ya, yang unik-unik, yang goib-goib seperti ini, yang tidak bisa dijangkau oleh alat indera ini, menetapkannya itu ada tiga. Apa itu? Satu, mereka itu memakai cara anunya ya, yaitu cara menetapkan sifat-sifat Allah itu cara yang pertama yang dilakukan mereka adalah yaitu tamsil, menyerupakan. Awalnya itu. Ya, tamsil. Contoh. Nanti di hari kiamat Allah siapkan timbangan. Padahal hadisnya sahih itu. Di hari kiamat Allah siapkan nanti timbangan. Mulai, kalau Ahlus Sunnah langsung ditetapkan. Oh iya, itu kekuasaannya Allah, Allah yang tahu bagaimana sifatnya timbangan itu. Besarnya kayak apa, modelnya kayak apa, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Cuman Allah memberitahukan kepada Rasulullah nanti akan didatangkan timbangan, neraca. Lalu kalau ahli bid'ah tidak, lah iya. Lah kalau itu timbangan, ya apa kayak timbangan di dunia? Mulai sudah diumpamakan tamsil. Ya kayak gini nih awalnya. Terus kalau sudah tamsil naik lagi, yaitu taktil, ditolak. Nggak mungkin. Ya kayak timbangan di dunia ditolak sama mereka. Sudah ditamsil, diserupakan, ditolak sama mereka. Nggak mungkin kayak begitu itu. Model yang ketiga, cara yang ketiga adalah tahrif, menyerupakan. Apa kata mereka? Gini loh, maksudnya itu begini. Itu bukan timbangan, karena namanya amal itu kan abstrak. Masa bisa ditimbang? Ya kalau berat badan. Kalau berat badan bisa ditimbang lah. Kalau amalan kan tidak bisa ditimbang. Itu maksudnya neraca itu simbol keadilan. Oh, mulai diselewengkan maknanya. Nah, itu mereka itu. Mesti pakai tiga ini. Yang pertama tamsil, diumpamakan dulu. Kok koyok gini? Ya. Ayat Quran mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Berarti Allah punya tangan. Menurut Ahlus Sunnah, ya Allah punya tangan. Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Tidak bisa diserupakan Allah itu dengan makhluknya. Yang penting imani Allah punya tangan. Bahkan Allah pernah mengatakan hati manusia ada di antara jari manusia. Berarti Allah punya jari. Ahlus Sunnah mengatakan, na'am. Apakah sama seperti manusia? Laisa kamitslihi syai'. Nggak bisa diserupakan. Tapi imani apa adanya. Tapi ahli bid'ah enggak. Mosok iya. Apa ya iya. Gitu ya. Allah itu punya tangan. Kok kayak manusia? Tamsil. Yang kedua taktil. Ditolak sama dia. Nggak mungkin lah Allah itu kalau punya tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode mereka adalah yaitu tahrif. Ya. Tahrif atau tashbih. Yaitu diserupakan. Atau diselewengkan maknanya. Jadi mereka mengatakan begini. Itu bukan tangan maksudnya itu. Ya bukan tangan, tapi maksudnya tangan Allah itu kekuasaannya Allah. Loh itu loh. Diselewengkan maknanya. Tidak diimani apa adanya. Itu ya. Oleh karena itu yang seperti ini kita nggak boleh. Kita Ahlus Sunnah menetapkannya itu caranya dua. Yaitu tasbit sama sama apa tadi tanzigh. Tanzigh. Ya, tanzigh gimana? Bisa nulisnya tanzigh ya. Ditulis Latin apa ditulis Arab itu? Oh Latin, ya. Tasbit. Ya, TASBIT, tasbit. Ya, kalau yang kedua tanzih, TANZIGH, tanzigh. Ya, tanzigh, ZIGH. Nyambung semua tapi tanzigh. Apa tanzigh itu? Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Mensucikan Allah tidak seperti makhluknya, ciptaannya. Nah itu maksudnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh ya? Tuh ya. Tasbit menetapkan. Artinya tasbit menetapkan. Menetapkan apa adanya. Seperti yang Allah dan Rasulnya maui.
Itu aja. Yang keberapa? 7. Bukti bahwasanya Allah punya sifat ulu, maha tinggi. Allah berada di langit. Yang ketujuh adalah Nabi mengarahkan telunjuknya. Jadi telunjuknya itu, Nabi mengarahkan telunjuknya ke arah langit ketika memohon persaksian para sahabat terhadap pertanyaan yang beliau lontarkan kepada mereka. Mana dalilnya? Panjang ini dalilnya ini. Nomor 8 atau 7? 7. Oh, yang dibaca nomor 8 itu. Lah yang nomor 7 apa di situ? Tidakkah kalian mempercayaiku, padahal aku dipercaya oleh Zat yang ada di atas langit. Oh, Di kopiannya gitu. gitu ya. Sebentar. Di kopiannya itu ya. Ya, gimana? Gimana nomor 7 bunyinya? Nabi Nabi pernah mengatakan, tidakkah kalian mempercayaiku, padahal aku dipercaya oleh Zat yang ada di atas langit. Oh, ya. Ya ini maksudnya sama. Nah, yang nomor 8 gimana bunyinya? Nabi mengarahkan telunjuknya. Ya ini ada yang kurang ini punya saya berarti. Kita loncati aja, yang ke-8. Berarti yang ke-8 ya, di tempatnya ibu-ibu ya. Nabi mengarahkan telunjuknya ke arah langit ketika memohon persaksian para sahabat terhadap pertanyaan yang beliau lontarkan kepada mereka. Betul. Dalilnya adalah Sahih Muslim, nomornya 1188. Panjang hadis ini. Kalau tidak salah 6 halaman. Duhur insya Allah selesai. 1188 panjang. Intinya apa? Intinya, baik saya buka dulu ya. Nomor 1188 ini adalah tentang cara hajinya Nabi. Cara hajinya Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu kalau ditakdir berangkat haji, ya, tata caranya tanggal sekian pergi kemana, tanggal sekian kemana, di situ ngapain aja, itu di sini, di hadis ini, saking panjangnya. Itu ibu-ibu lihat, itu yang pegang Sahih Muslim. Sahih Muslim 1188, halamannya adalah halamannya itu adalah halaman 302. 302. Sebentar. Nah ini 303. Bukan 302, 303. Silakan mungkin Bu Rita dicari halaman 303 itu. Ada kalimat di tengah-tengah. Itu di situ disebutkan kuwariskan kepada sekalian, kuwariskan kepadamu sekalian, kuwariskan kepadamu sekalian suatu undang-undang yang jika kamu pegang teguh, ketemu Bu Rita? Ya, silakan dibaca. Dari situ aja. Kuwariskan kepadamu sekalian, silakan. Kuwariskan kepadamu sekalian suatu undang-undang yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan tersesat sepeninggalku. Apa itu warisannya Nabi? Kita harus berpegang kepada keduanya, nggak mungkin tersesat kita. Silakan. Yaitu kitabullah. Terus, Kamu semua akan ditanya. yang satu lagi sunnah Nabi ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dan sunnah Nabi. Teruskan, kamu semua. Kamu semua akan ditanya mengenai diriku. Kalian nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang aku. Lanjutkan. Apa yang akan kalian jawab di hadapan Allah tentang diriku? Lanjutkan. Jawab mereka, kami menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini kepada kami. Terus. Telah menunaikan tugasmu dan telah memberi nasihat kepada kami. Nah, jadi katanya para sahabat,
Anda telah menyampaikan risalah Anda ya kepada kami dengan sempurna. Ya. Anda telah menunaikan tugas Anda. Ya, Anda telah membimbing kami semua dan seterusnya, memberi nasihat kepada kami. Lanjut, apa yang Nabi lakukan? Lalu beliau bersabda Sambil mengangkat telunjuknya ke langit. Nabi bersabda sambil telunjuknya diangkat ke atas langit dan menunjukkan kepada orang banyak. jadi habis nunjuk ke langit, jari telunjuknya dihadapkan ke langit, lalu dipindah lagi ke para sahabat. Habis ke langit ke para sahabat. Habis ke langit ke wajahnya para sahabat. Itu 3 kali itu Nabi lakukan. Sambil Nabi mengucapkan apa? Silakan. Wahai Allah, saksikanlah. Jadi Nabi ketika menyebutkan itu mengangkat jari telunjuknya ke langit, Nabi mengatakan, "Ya Allah." Lalu kemudian saksikanlah. Ya, itu ke wajahnya para sahabat. "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Maksudnya itu saksikanlah ucapan mereka. Bahwasanya aku ini semua sudah menyampaikan risalah ini. Nggak ada yang ketinggalan. Maka Nabi bertanya, bagaimana kalau kau ditanya oleh Allah? Katanya para sahabat, Anda telah menunaikan tugas Anda. Semua risalah telah Anda terangkan kepada kami. Ya Allah, saksikan ucapannya mereka ya Allah. Ya Allah, saksikan ucapannya mereka. Itulah maksudnya Nabi. Lah, Nabi menunjuk ke langit itu berarti Allah di atas langit. Lah kalau Allah di mana-mana mestinya tangannya Nabi muter. Ya Allah. Ya Allah. Ini mestinya itu di langit. Ya. Baik, jadi Allah itu di langit. Lanjut. Sekarang yang keberapa? Yang ke-9 di situ apa? Doanya orang yang dizalimi terangkat naik ke langit bagaikan syararah. Apa syararah? Percikan api. Doa itu naik ke langit. Ya, naik ke atas. Mana dalilnya? Dalilnya punya kitab silsilah hadis sahih? Nggak ada, saya bacakan aja. Saya bawa ini. Silsilah hadis sahih jilid 3, tulis nomornya. Silsilah hadis sahih nomornya nomor 3. Jilid 3 maksud saya. Silsilah hadis sahih jilid 3, nomor hadisnya 871 dan 767. Loh Ustaz kok mundur? Iya. Kenapa? Karena ini nomor asli soalnya yang saya sebut itu nomor asli. Bukan nomor cetakan. Bukan. Silsilah hadis sahih jilid 3 nomornya 871 dan nomor 767. Saya baca dulu yang 871 ya. Perhatikan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'watal madlum fa innama tas'udu ila samai ka'annaha syirarun. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Hati-hati, doanya orang yang terzalimi, sebab doanya cepat naik ke langit seperti syirarun, yaitu seperti percikan api atau sejenis burung. Gitu. Sama, ya, syararah atau syirarun, gitu ya. Baik. Naik ke atas doanya itu. Saya bacakan yang nomor berikutnya tadi 767. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an secara marfu ini ya. Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi meskipun orang itu kafir. Jangan menyakiti orang kafir ya. Jangan, meskipun dia bukan muslim. Jangan didolimi, jangan didolimi. Kenapa? Katanya Anas, sebab doanya tidak ada hijab, tidak ada terhalang, tidak ada tabir. Langsung diterima sama Allah. Jadi meskipun orang kafir itu doanya diterima oleh Allah. Tapi itu untuk manfaat dunia saja, akhiratnya dia nggak dapat apa-apa. Makanya orang kafir, tetangga panjenengan yang suka berbuat baik, suka
membantu kita, ngasih hadiah kita, suka menyapa kita, menebar senyum kepada kita, itu sama Allah tetap dibalas kebaikannya. Tapi di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Lah kalau orang Islam, dunia dapat, akhiratnya disimpan nanti oleh Allah untuk yaitu hamba tersebut. Mudah-mudahan kita diwafatkan tetap dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Kita lanjutkan yang keberapa sekarang? 10. Apa di situ 10? Saya khawatir salah. Oh ya. Salah satu penyebab terkabulnya doa seorang hamba adalah dengan menengadahkan tangan ke atas ketika berdoa kepada Allah. Tangannya ditengadahkan ke atas ketika berdoa kepada Allah. Ya, baik. Mana dalilnya? Ayo dibuka dulu. Abu Dawud jilid 1. Nanti tak praktekkan gimana cara berdoa itu. Ayo Abu Dawud jilid 1. Dibaca dulu, nanti saya praktekkan. Nomor 1488. 1488. Ya, silakan baca. Dari Salman dia berkata, Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya sesungguhnya Tuhanmu Tabaraka wa Ta'ala adalah hidup dan pemurah. terus. Dia malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Allah itu malu kepada seorang hamba yang ketika berdoa hamba itu mengangkat tangannya. Kenapa? Malunya itu kenapa? Silakan. Kemudian ditolaknya dengan tangan kosong. Jadi maksudnya begini, Allah itu malu kepada seorang hamba yang berdoa sambil mengangkat tangan. Malu apa? Malu untuk ditolak, malu dibiarkan dengan tangan hampa. Jadi kalau gitu Ustadz, salah satu cara supaya doa terkabul itu pakai mengangkat tangan. Iya, supaya diterima oleh Allah. Tetapi ingat, tidak semua doa harus mengangkat tangan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Angkat tangan apa tidak? Enggak perlu. Ya, mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Angkat tangan tidak? Enggak perlu angkat tangan. Ya, keluar toilet, kaki kanan didulukan, keluar toilet terus baca doa ghufronaka. Pakai angkat tangan tidak? Tidak, enggak perlu. Ya. Contoh lagi, doa astagfirullahaladzim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Angkat tangan atau tidak? Nggak perlu angkat tangan. Doa menjima istri. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Pakai ngangkat tangan itu? Enggak. Biasa aja, nggak usah diangkat tangannya. Nah, terus kapan kita itu mengangkat tangannya? Nah, saya praktekkan. Tolong ibu-ibu yang lihat dari sana menirukan gerakan saya biar bisa dilihat yang ada di ruang dalam sama yang di luar sana, ya. Cara yang pertama mengangkat tangan ketika berdoa yang pertama ya, yang pertama adalah dengan mengacungkan satu jari telunjuk ke atas. Satu jari telunjuk ke atas, ya. Telunjuk kanan, ya. Nah, doa seperti ini dikasih keterangan, harus dikasih keterangan ini. Doa yang seperti ini khusus untuk khotib Jumat. Menutup doa itu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya itu ya. Jadi mengacungkan satu jari telunjuk. Nih satu. Sekarang model kedua sekarang. Model kedua adalah begini. Ya, telapak tangannya kanan sama kiri, jarinya dirapatkan dulu, jarinya. Telapak tangan kanan sama telapak tangan kiri dirapatkan, ditempelkan rapat, sikunya agak diangkat ke atas, kepala agak ditengadahkan ke atas. Modelnya yang kedua begini. Kapan ini diucapkan? Kapan doa seperti ini? Minta hujan. Ya, tolong bahasanya dianu sendiri aja ya. Nah, ini ya. Telapak tangan kanan dan kiri ditempelkan sambil dipraktekkan ibu-ibu yang lihat saya supaya yang lain tahu. Terus
Ditempelkan ya, menghadap ke arah wajah telapak tangannya, sikunya diangkat ke atas sedikit sehingga kepalanya itu ngangkat sedikit ke atas, ditengadahkan kepalanya. Jadi betul-betul ngangkat. Nah, itu. Kapan itu dibaca? Minta hujan, koma, kondisi genting. Kondisi genting. Kaum muslimin diserang oleh orang kafir, ya. Terus kena musibah, longsor, gempa bumi. Nah, itu doanya begitu, gempa, itu gitu. Diangkat. Pokoknya kondisi yang genting-genting ini. Ya, kemarau panjang, minta hujan istisqa itu ya. Nah, diangkat. Nah, itu. Itu yang kedua. Sekarang model yang ketiga. Nah, sudah semua? Model yang ketiga ada dua cara. Dua-duanya boleh. Pilih salah satu, dua-duanya sahih. Ya. Model yang pertama dari yang ketiga. Saya ulang ya. Model pertama dari yang ketiga. Faham sampai di sini? Gimana caranya? Telapak tangannya kanan kiri ini dirapatkan, ditempelkan. Jari-jarinya rapat semua. Jari-jarinya rapat. Jadi telapaknya itu menghadap ke atas. Punggungnya menghadap ke bawah. Punggung tangan ini menghadap ke bawah. Sejajar dengan bahu. Nah, jadi diamparkan. Nah, betul Ibu. Ya, Ibu betul ini. Ya, Ibu betul. Ya, betul semua sudah. Ya. Betul. Sahih. Ya kayak gitu itu, sejajar dengan bahu. Enggak usah bawa garisan diukur, enggak usah. Ya, enggak usah. Ya, sejajar. Ini model keberapa tadi? Loh, model ke-1 dari nomor 3. Model yang kedua. Ya, model yang kedua dari yang nomor 3 ini sama, telapak tangan kanan kiri ditempelkan menutupi wajah. Nah, kayak begini. Ayo praktekkan semua. Betul Ibu? Semuanya betul semua? Ya, betul. Menutupi wajah, itu. Nah, sekarang saya kasih tahu. Yang model ketiga itu, nomor 1 dan nomor 2. Model ketiga itu. Ya, nomor 3 itu. Kan ada 2 model. Itu digunakan untuk berdoa di waktu-waktu dan tempat yang mustajabah. Contohnya, tak kasih bocoran. Ya, yang dihamparkan sama yang nutupi wajah tadi, itu dilakukan di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajabah. Contohnya, 1, ketika turunnya hujan. Oh, kalau turun hujan Bu, banyak berdoa Bu. Gitu caranya, ngangkat tangannya. Jangan jari telunjuk, 1 jari telunjuk, jangan. Itu khusus khutbah Jumat. Ya, ketika turun hujan. Yang kedua, sepertiga malam terakhir setelah tahajud. Tahajud. Itu caranya. Terus yang ketiga, ketika mendengar ayam jantan berkokok. Ayam jantan berkokok. Itu mustajab. Banyak sebenarnya ya, banyak sekali. Terus yang keempat, hari Jumat. Terutama yang ba'da asar, hari Jumat ba'da asar. Ya, hari Jumat ba'da asar. Itu. Terus kapan lagi? Banyak sebenarnya ini. Atas. Berarti Allah itu ada di langit, di atas langit, betul. Kalau Allah ada di mana-mana, mestinya jarinya muter. Nah, ya, Allah itu di atas, ya. Baik, di atas langit. Allah fis sama. Sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi itu tata cara mengangkat kedua tangan. Berarti Ustadz, dari cara-cara tadi itu saya kok tidak melihat tangan kanan sama tangan kiri itu dipisah. Ada enggak orang berdua dipisah? Ternyata enggak ada riwayatnya. Enggak ada. Jadi semua doanya Nabi itu ditempelkan. Itu, ya. Jadi jangan dipisah. Ada lagi yang ditumpuk kanan sama kiri. Gimana ditumpuk? Oh iya. Sudah ditumpuk ternyata tidak diangkat, diturunkan sejajar dengan pinggangnya. Nah, itu doanya orang tanggal tua. Ya, udah habis-habisan kayak gini nih, habis-habisan nih ya. Nah, itu tanggal tua, itu gitu sudah. Baik ya. Baik, itu hanya anu aja ya. Candaan aja. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? 11 ya? Apa 11 itu? Di situ. Iya betul. Amalan manusia naik kepada Allah sepekan 2 kali. Hari apa dengan hari apa?
Senin dan Kamis. Naik kepada Allah. Naik itu ke atas berarti. Ya. Amalan manusia naik kepada Allah sepekan 2 kali. Dalilnya adalah buka Tirmidzi. Nomornya 747. Tirmidzi 747. Jilid 1. Tirmidzi 747. Langsung aja berita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Silakan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, amal perbuatan diangkat pada hari Senin dan Kamis, amal perbuatan itu hari Senin dan Kamis. Terus, sehingga aku senang jika amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. nah, ya kan? Setiap Senin Kamis amalan itu naik ke atas, ya. Maka berarti Allah itu ada di atas langit. Ya, kita lanjutkan. Nomor 12. Apa di situ? Siapa yang menyayangi akan disayang oleh yang di langit. Maksudnya apa itu? Siapa yang menyayangi manusia, maka yang di langit yaitu Allah akan menyayangi. Itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam Abu Dawud jilid 3. Nomornya 49 41. Iya, 4941. Sebentar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, saya bacakan dulu, di mana dari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Silakan. Dari Abdullah bin Amr sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pengasih akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Terus, Kasihilah yang ada di bumi, kasihilah apa yang ada di bumi, maka niscaya engkau akan dikasihi oleh yang ada di langit. nah, itu ya. Siapa maksudnya ini? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu di langit. Berikutnya, tinggal dikit lagi. Yang nomor berapa? 13. Apa di situ? Baik. Para malaikat yang mencatat amalan manusia ditanya oleh Allah ketika mereka telah naik ke langit. Jadi malaikat yang mencatat amalannya manusia, terutama subuh dan asar itu, ya, naik ke langit, ditanya oleh Allah ketika mereka naik ke langit. Oh, berarti Allah itu ada di atas langit. Mana dalilnya? Sahih Muslim 590. Buka Sahih Muslim nomor 590. Ya, yuk dibaca. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu, terus. dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Malaikat itu kumpulnya yaitu subuh dan asar. Lanjut. Kemudian malaikat malam naik ke langit. Terus. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, Ya, padahal Allah Maha Tahu, lanjut. bagaimana keadaan hamba-hambaku kamu tinggalkan? Apa kata para malaikat? Jawab mereka, kami tinggalkan mereka sedang sholat, Terus. dan kami datangi mereka juga sedang sholat. Aku tinggalkan hambamu sedang sholat. Sholat maghrib, sholat isya ya, karena malam. Dan aku datang kepada mereka juga sholat subuh, duhur dan seterusnya. Lanjut. Selesai ya. Maka ini dilaporkan kepada Allah. Jadi ada laporannya. Setiap hari itu terus lapor. Naik ke atas langit. Lalu Allah bertanya. Masya Allah. Ya.
Baik, jadi berarti Allah itu ada di atas langit, bukan di mana-mana. Selanjutnya sekarang nomor berapa? 14. Apa di situ? Doa tanpa sholawat tidak akan pernah bisa naik ke atas. Doa tanpa membaca sholawat tidak akan pernah bisa naik ke atas langit. Berarti Allah ada di langit karena Allah menerima doa. Karena Allah punya sifat al-mujib. Asmaul husna al-mujib. Allah maha menerima doa, mengabulkan doa. Jadi kalau ibu-ibu berdoa nggak pakai baca sholawat, itu doanya berhenti antara langit dan bumi. Nggak bisa naik ke atas. Begitu baca sholawat langsung diterima oleh Allah, naik ke atas. Mana dalilnya? Buka Tirmidzi jilid 1, nomornya 486. 486. Tirmidzi 486. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Ya, silakan. Umar bin Khattab. Ya, dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab ia berkata, Ya. sesungguhnya doa akan terhenti antara langit dan bumi Loh, doa itu berhenti antara langit dan bumi terus? dan tidak bisa naik ke atas Loh, nggak bisa naik ke atas terus? hingga kamu membaca salawat atas nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kamu baca sholawat baru diterima oleh Allah. Nomor berapa sekarang? Ada di situ. Apa 15 itu? Baik, disunahkan jika mau keluar rumah untuk mengangkat pandangan ke langit seraya berdoa. Ya, apa doanya? Ya, itu jadi ibu-ibu kalau mau pergi keluar untuk taklim atau apa, itu ada Bu, tata caranya. Keluar rumah sambil wajahnya lihat ke langit. Wajahnya lihat ke langit sambil baca doa. Ibu-ibu sudah lakukan kayak begini kalau mau taklim? Baca doa bismillahirrahmanirrahim tapi nggak lihat ke langit. Iya. Ya pintu. Ya, ayo dibuka Abu Dawud nomor 5094. 5094. Jilid 3 Abu Dawud. Ya, 5094. Ya. Dari Ummu Salamah, silakan. Dari Ummu Salamah ia berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat wajahnya ke langit seraya membaca. Duh, bukan bismillahirrahmanirrahim ini kalau sambil lihat langit ini. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim itu cukup dibaca di atas kendaraannya saja. Nggak apa-apa ibu-ibu tanpa lihat ke langit. Kalau yang pakai lihat ke langit itu redaksinya adalah Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Tolong dihafalkan, bulan depan saya tes satu persatu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, mendolimi atau didolimi, dan membodohi atau dibodohi. Pernah kita ketika di perjalanan kita digelincirkan, disesatkan oleh Google Map? Pernah? Belok kanan, ternyata harusnya belok. Loh, itu gara-gara tidak baca. Tanya sama orang, Pak, di mana ini alamatnya? Oh, Tebe. Padahal deket. Kita dibodohi-bodohi orang. Nah, ini baca doanya ini supaya kita tidak digelincirkan. Ya, baik. Hah? Yang mana itu? Di fotokopi saya nggak ada ini soalnya. Beda ini ya. Ibu dapat dari mana itu ya? Ya dari Ustadz deh. Coba punya Bapak gimana? Coba punya antum. Coba. Ada di situ ya. Lah ya ini. Ini yang saya suruh ngapalkan tadi itu. Iya. Saya kirim di grup ya, di grup doanya. Iya, baik. Dikasih harokat ya. Ya, tulis kasih harokat. Sama ya ini yang tadi barusan saya baca. Allahumma inna atau ini, kalau inna berarti jamak. Kalau ini berarti dia sendiri. Ya Allah, inna saja jamak, nggak apa-apa, kami. Allahumma inna na'udzubika
Ya. Min ya betul. Allahumma inna na'udzubika min an sudah nazala min an nazala au nudlima au nudlima au nadhalla au nadlama au nudlima au najhala au yujhala alaina. Au yujhala alaina. Enggak, iya, beda iya. Cuman bisa dimasukkan di sini. Iya, betul. Boleh pakai yang itu, boleh pakai yang ini, boleh. Iya, boleh. Di bukunya Ustadz Yazid Jawas hafizahullah taala, kumpulan doa Al-Quran dan As-Sunnah ada juga kok ini. Ya, Allahumma inna na'udzubika min an nazala au nudlima au nad. Terus najahala au yujhala alaina. Baik, bisa dibuka di buku-buku doa ada. Berarti sampai 15 saja di sini ya. Oh, ini mestinya ada lagi. Ditulis saja kalau gitu tambahannya. Ditulis saja tambahannya. Nambah 1 ini. Nambah 1. Proses keluarnya ruh 16 Romawi. Proses keluarnya ruh dari jasad. Proses keluarnya ruh dari jasad dibawa naik ke atas. Proses keluarnya ruh dari jasad, keluarnya ruh dari jasad dibawa naik ke atas. Jadi orang itu kalau dicabut ruhnya langsung oleh malaikat pencabut nyawa, ya. Dalam hal ini pembantunya ya, bukan malakul mautnya, pembantunya yang datang lebih awal. Itu dalam hadis yang panjang sekali. Itu kalau ruhnya orang mukmin dimasukkan ke kafan-kafan surga yang wanginya luar biasa, lalu dinaikkan ke atas langit ke-1. Lalu di situ ada pintu, minta dibukakan pintu. Akhirnya seluruh malaikat berkata, mahadar ruhu thayyib. Ruhnya siapa yang wangi ini, yang baik ini? Lalu dijawab oleh malaikat pembawa kafan-kafan surga ini, yang di dalamnya ada ruhnya orang beriman itu. Ini ruhnya Fulan bin Fulan. Nama terbaiknya diucapkan oleh malaikat pembawa ruh itu. Sampai langit kedua, estafet. Terus sampai terakhir langit ke-7. Ini jenazahnya masih di Sidoarjo, belum dimandikan, belum dikafani. Ruhnya sudah naik ke langit ke-7. Itu kalau orang beriman itu. Terus Allah berfirman, tulislah dia di Iliyin, daftar hambaku penduduk surga. Lalu kembalikan dia ke bumi, karena di bumi itulah dia akan aku bangkitkan, dan dari bumi itulah dia aku ciptakan, dan dari bumi itu pula dimakamkan, dan dari bumi itu pula nanti akan aku bangkitkan. Berarti dimasukkan lagi Ustadz. Iya, jadi ketika mayit itu dimasukkan ke dalam liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, lalu ruh ini masuk lagi, dimasukkan. Sehingga orang ini didudukkan, tapi alamnya sudah beda. Alamnya alam barzah beda. Lalu ditanya, siapa Robmu siapa? Nah, pertanyaan kubur. Itu ada itu, hadisnya panjang itu. Panjang, ya. Yang pendek ada Ustadz, hadisnya ada, ringkasnya ada yang pendek. Di Sahih Muslim ada. Tentang ruh baik dan ruh buruk. Lah kalau ruh yang buruk Ustadz, apakah dinaikkan ke langit sampai ke-7? Enggak, sampai langit pertama saja kata Rasulullah. Lalu kemudian yaitu Allah berfirman kepada para malaikat, tulislah dia di sijin, daftar penduduk nerakaku.
lalu suruh melemparkan. Jadi roh itu bukan diantar, dilempar dari atas. Ya. Lalu dia dihimpit dengan tanah itu sehingga remuk semua. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang lengkap, itu yang lengkap di Sahih Targhib wa Tarhib. Itu yang lengkap. Jilid 6, nomor hadisnya 3558. Itu yang lengkap itu ceritanya. Roh itu prosesnya kemana saja. Kemana saja. Step by stepnya itu selangkah demi anunya itu semua tertulis. Ya. Jilid 6 nomornya 3558. Yang poin E itu kan ada A, B, C, D, E. Ya. 3558. STWT, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6, nomor 3558. Poinnya panjang hadisnya, lengkap di situ. Tapi kalau yang pendek ada Ustadz, ada Sahih Muslim dibuka. Ayo berita 2448 Sahih Muslim. Ini yang pendek ini. Ini yang pendek. Ringkas ini. Sangat pendek sekali. 2448 buka. Apa judulnya Burita? Baca yang keras. Ya, apa judulnya? Kita dengarkan. Pakai mic-nya. Roh harum dan roh busuk. Loh, judulnya saja roh harum dan roh busuk. Lanjutkan, terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, lanjut. dua orang malaikat menyambutnya Terus. dan menaikkannya ke langit. Loh, dinaikkan ke langit. Padahal jenazahnya masih di bumi. Ya, seperti itu. Bahkan belum dimandikan juga. Tapi rohnya sudah naik ke langit. Terus kan? Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Terus. Sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu Lanjut. dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lanjutkan. Lalu ruh itu dibawa di hadapan Tuhan Azza wa Jalla. Loh, dinaikkan ke langit, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh. Padahal keluarganya di rumah, ya, nangis, ya. Ini ruhnya sudah naik ke atas, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah itu di langit, ya. Terus kan? Kemudian Allah berfirman, Ya. bawalah dia ke Sidratul Muntaha Terus. dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Nah, dalam riwayat yang lain tulis dia dalam daftar Iliyin, penduduk surgaku. Lanjutkan. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, Bagaimana kalau orang kafir? kata Hamad, berbau busuk dan mendapat matian. Terus, Maka berkata penduduk langit, silakan. ruh jahat datang dari bumi. Terus, Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. nah, maksudnya adalah tempat berkumpulnya ruh-ruh tersebut, ya, ruh-ruh orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesimpulan di mana Allah? Ya, fis sama, ada di langit, ya, istiwa alal ars, beristiwa di atas arsnya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk, saya jawab ini aja ya, karena tanpa terasa sudah 2 jam ini. Ya. Baik, bagaimana caranya kita berdoa sementara maaf kita sedang tidak suci, berhalangan alias haid, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, ya, yang mana sudah dijanjikan Allah, apabila memohon kepadaku aku perkenankan permohonanmu, apabila minta ampun aku ampuni. Wanita haid tidak terhalang untuk berdoa. Silakan berdoa meskipun tidak sholat tahajud. Ya, boleh melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak harus sholat. Tolong ya, qiyam itu artinya menghidupkan. Lail itu malam. Jadi ibu-ibu kalau tidak tahajud, cuman berdoa tok, atau membaca buku agama tok, atau berdoa tok, atau misalnya baca Quran aja, nggak pakai sholat. Itu termasuk qiyamul lail. Dan syaratnya tidak harus tidur dulu. Tidak harus tidur. Tapi kalau tahajud syaratnya harus tidur. Jadi tolong dibedakan qiyamul lail sama tahajud. Kalau tahajud tidur dulu. Kalau qiyamul lail Anda nggak bisa tidur. Ya, kena penyakit apa? Kalau nggak bisa? Insomnia. Nah, nggak bisa tidur, sulit. Ya baca Quran aja. Anda sudah tercatat qiyamul lail. Dan wanita haid boleh baca Quran. Meskipun harus pakai kain pelapis, sarung tangan. Boleh berdoa, boleh berzikir, boleh baca buku agama. Nah, seperti itu. Menghidupkan malam dengan ibadah. Itu namanya qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor 2 pertanyaan di sini.
Apa boleh kita bangun tengah malam pada saat jam tahajud dengan hanya mengaji saja lalu berdoa karena kita sedang boleh, tadi saya sampaikan, nggak apa-apa, sah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan wanita yang sedang berhalangan boleh dia yaitu dengan suaminya asalkan tidak melakukan jima ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan referensi kitab yang kami miliki. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.